Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Agung Guna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pancasila Bekasi dengan NIM 2892050103 di manajemen semester 5 mata kuliah pasar uang dan modal. Dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Priyatno SMM. Ini saya buat untuk mengenai ujian akhir semester saya di semester 5 ini dengan materi yaitu manajemen pasar uang syariah. Pengertian pasar uang syariah secara konvensional, pengertian pasar uang adalah sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan perdagangan dana jangka pendek atau dana dengan jangka waktu kurang dari setahun. Kelompok pasar yang memperjualbelikan instrumen jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi. Fungsi pasar uang sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek ataupun untuk menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Contohnya, pihak pertama kekurangan dana jangka pendek, sedangkan pihak kedua kelebihan dana dalam jangka waktu yang pendek juga. Kemudian, kedua pihak dipertemukan dalam pasar uang untuk bekerja sama. Pihak penerima mendapatkan suntikan dana dari pihak kedua, sedangkan pihak kedua sebagai investor mendapat keuntungan dari investasi. Ditilik dari definisi pasar uang di atas, maka pengertian pasar uang syariah adalah sistem pertukaran modal yang berbasis prinsip Islami. Kita tidak akan menemukan riba ataupun spekulasi yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga proses bagi hasil didasarkan pada pembagian yang rata dan adil sesuai kesepakatan. Selanjutnya, adapun perbedaan pasar uang syariah dan konvensional. Agar semakin paham dengan perbedaan pasar uang syariah dan konvensional, perbandingannya yaitu yang pertama instrumen investasi. Sesuai dengan namanya, perbedaan uang syariah dan konvensional yang pertama ada pada ketersediaan jenis instrumen investasi. Pasar uang dengan prinsip syariah tentu hanya menyediakan instrumen pasar uang syariah. Sebaliknya, pasar uang konvensional menawarkan instrumen investasi tanpa menggunakan prinsip syariah. Selanjutnya, pada perbedaan kedua yaitu dengan proses perjanjian. Pasar uang konvensional biasanya akan menggunakan kontrak seperti biasa dan terdapat beberapa spekulasi keuntungan yang dijabarkan kepada investor. Sebaliknya, proses perjanjian dalam pasar uang prinsip syariah selalu menggunakan akad. Akad adalah sebuah perjanjian antara pihak investor dan penerima investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini terdapat aturan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tadlis. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan atau menyimpan suatu kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual agar bisa mengelabui pembeli, sehingga seolah-olah objek akad yang dibicarakan tidak cacat. Selanjutnya, tagrir merupakan sebuah usaha dari oknum untuk mempengaruhi orang lain, baik secara lisan maupun tindakan yang berisi kebohongan, agar mau untuk melakukan perjanjian. Kemudian goror adalah sebuah ketidakpastian di dalam akad, baik terkait kualitas atau kuantitas objek akad, serta tentang penyerahannya. Selanjutnya, dari segi mekanisme transaksi, perbedaan pasar uang syariah dan konvensional selanjutnya adalah dari mekanisme transaksi. Mekanisme transaksi pasar uang konvensional tidak pernah mempermasalahkan haram atau tidaknya uang yang didapatkan selama proses investasi dalam pasar uang sesuai dengan aturan dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Maka tidak perlu khawatir, walaupun harusnya mengikuti aturan yang berlaku pada pasar konvensional tersebut sebenarnya tetap rentan terjadi beragam manipulasi. Jadi meskipun sebuah instrumen merugikan orang, tapi juga bisa menguntungkan investor, maka biasanya tidak akan dipikirkan. Kemudian adapun fungsi dan manfaat pasar uang syariah dan konvensional, baik pasar uang syariah maupun konvensional, keduanya memiliki fungsi dan manfaat yang sama, yaitu sebagai alternatif yang memberikan sumber dana atau menanamkan modalnya di lembaga keuangan bank maupun yang bukan lembaga keuangan bank, di mana ketiadaan pasar uang akan membuat peminjam uang atau kreditor kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepadanya. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa manfaat dari pasar uang syariah sama dengan pasar uang konvensional, yaitu sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga jangka pendek, sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia.
Dalam prinsip konvensional, prinsip yang berdasarkan pada aturan umum yang dibuat meskipun sudah baik tetapi tidak mengindahkan kaidah-kaidah agama, artinya sistem bunga. Nasabah memiliki kewajiban membayar bunga meski mengalami kerugian usaha dan tidak terdapatnya ketentuan untuk jenis usaha yang dipakai atau usaha yang dibiayai. Apa saja produk pasar modal konvensional? Produk pasar modal yaitu saham. Yang pertama, saham adalah sebuah instrumen pasar keuangan yang berupa tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Kedua, reksadana. Ketiga, surat berharga EFT. Empat, saham derivatif. Dan 5, surat obligasi atau utang. Sedangkan instrumen pasar uang syariah terdiri dari sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, kemudian Repurchase Agreement atau Repo, SBIS, surat berharga syariah negara atau SBSN, kemudian Repurchase Agreement, Repo, SBSN, pasar uang antar bank syariah atau PUAS, dan surat berharga lain yang memiliki kualitas tinggi dan proses pencairannya mudah. Selanjutnya adapun perkembangan pasar uang syariah di Indonesia. Seiring dengan perkembangan industri perbankan secara global, pasar uang menjadi salah satu instrumen yang penting bagi roda keuangan perbankan. S&P Global Rating Islamic Finance Outlook 2022 memproyeksikan bahwa keuangan syariah global akan tumbuh sebesar 10% sampai 12% pada tahun 2021 dan 2022 setelah melambat di angka 10,6% pada tahun 2020. Kemudian menurut laporan State of the Global Islamic Economy Report pada tahun 2019 sampai 2020, industri keuangan syariah diperkirakan akan mencapai 3,5 triliun pada tahun 2024. Islamic Financial akan mencapai 3,5 triliun pada tahun 2024. Islamic Financial Service Industry Stability Report 2022 menyebutkan total aset perbankan syariah secara global telah mencapai 68,7% pada kuartal 4 tahun 2021 dibandingkan dengan sektor keuangan syariah lainnya seperti sukuk dan takaful. Berdasarkan wilayah, pada tahun 2021, Gulf Cooperation Council atau GCC memiliki aset perbankan syariah terbesar sebanyak 1,222,5 US dolar dari total aset perbankan syariah secara global yang mencapai 2,104,1 miliar US dolar, sedangkan Afrika yang hanya mencapai 58,2 miliar US dolar. Secara khusus, industri perbankan syariah global pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan aset sebesar 6,5% YoY, di mana sebelumnya hanya tumbuh sebesar 4,3% pada tahun 2020. Kebutuhan pasar uang syariah tidak hanya di Indonesia memang sangat penting sebagai pelengkap dalam sistem perbankan. Sama halnya dengan perbankan konvensional, perbankan syariah juga perlu menggunakan instrumen pasar uang yang untuk mengelola manajemen risiko likuiditasnya, meskipun risiko perbankan syariah mirip dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah tetap tidak dapat menggunakan alat manajemen risiko yang digunakan oleh perbankan konvensional karena alasan ketidakpatuhan syariah yang berbasis bunga, sehingga keberadaan pasar uang syariah menjadi penting bagi perbankan syariah. Berikut yaitu salah satu kebijakan pasar uang di bawah Bank Indonesia adalah ketentuan pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Di sini prinsip syariah dengan proses penerbitan harus disetujui oleh regulator keuangan dan otoritas syariah yang relevan, sedangkan secara konvensional harus disetujui oleh regulator keuangan terkait. Kemudian secara jenis pasar uang, untuk syariah terstruktur berdasarkan aset, ekuitas, dan utang. Surat utang dikeluarkan berdasarkan prinsip syariah seperti murabahah, dan wakalah. Kemudian secara konvensional untuk jenis pasar uangnya yaitu terstruktur berdasarkan kontrak pinjaman atau utang. Selanjutnya secara syariah investornya investor syariah dan konvensional. Untuk konvensional investor konvensional. Selanjutnya dapat kita ambil kesimpulan pada pasar uang atau money market adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana, surat-surat berharga, atau instrumen finansial jangka pendek yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Peserta pasar uang antara lain bank-bank, perusahaan-perusahaan umum, lembaga pemerintah, individu, dan lembaga keuangan lainnya.
Sedangkan pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan dana. Pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir, di mana tempat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan utang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.